Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdia Setiawati dari SMP Negeri 1 Klari, Karawang. Hari ini saya akan mencoba untuk melakukan pengimbasan tentang pelatihan yang telah saya ikuti, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Setelah ujian nasional ditiadakan pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kemdikbud kembali meniadakan ujian nasional di tahun 2021 dan menggantinya dengan asesmen nasional yang salah satu bagiannya adalah asesmen kompetensi minimum. Pertanyaan pun bermunculan tentang apa sih bedanya UN dengan asesmen nasional? Lalu, apa saja yang dinilai dalam asesmen nasional? Hingga pertanyaan paling mendasar yaitu, apa itu asesmen nasional? Nah, dalam video ini saya akan membahasnya satu persatu secara mendasar. Namun, bila Bapak dan Ibu Guru ingin mengetahui AKM ini secara lebih mendalam, Bapak dan Ibu Guru bisa mengaksesnya melalui portal Guru Belajar yang diadakan melalui Kemdikbud. Di situ Ibu dan Bapak bisa mengikuti pelatihan selama 32 jam tentang AKM dan bisa lebih memahami AKM ini. Kita jawab pertanyaan tadi satu persatu mengenai apa sih asesmen nasional itu. Nah, asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan untuk seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah. Dan asesmen nasional sendiri terdiri dari 3 bagian. Pertama yaitu asesmen kompetensi minimum, yang kedua survei karakter, dan yang ketiga survei lingkungan belajar. Kita jelaskan dari yang pertama yaitu asesmen kompetensi minimum. Nah, asesmen kompetensi minimum atau AKM ini dirancang untuk mengukur hasil belajar kognitif berupa literasi dan numerasi peserta didik. Lalu, apa sih literasi dan numerasi itu? Nah, kemampuan literasi ini erat kaitannya atau sama kaitannya dengan kemampuan kita memahami satu informasi dalam bacaan. Sedangkan untuk numerasi sendiri berkaitan dengan kemampuan mencerna informasi dalam bentuk angka atau kuantitatif. Yang kedua, selain asesmen kompetensi minimum, diadakan juga survei karakter. Nah, survei karakter ini dirancang untuk mengukur capaian belajar siswa dalam bidang sosial emosional berupa pilar karakter dengan tujuan untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu ada 6 indikator. Pertama, diharapkan siswa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak yang mulia. Yang kedua, kebinekaan global. 3, kemandirian. 4, gotong royong. 5, bernalar kritis. Dan 6, kreativitas. Bagian ketiga dari asesmen nasional ini yaitu survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jika sebelumnya ujian akhir itu digunakan untuk menguji hasil belajar siswa sebagai syarat kelulusan, nah, asesmen nasional boleh dibilang melakukan pengujian secara lebih luas. Hal ini dilakukan dengan tujuan melakukan pemetaan dasar dari kualitas pendidikan yang nyata ada di lapangan. Sehingga sebagaimana dikatakan oleh Kemdikbud bahwa hasil asesmen nasional tidak ada konsekuensinya untuk sekolah, namun hanya pemetaan agar tahu kondisi sebenarnya. Nah, tidak hanya sebatas melakukan pemetaan saja, Kemdikbud juga akan membantu sekolah dan Dinas Pendidikan Daerah dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang berisi penjelasan profil, kekuatan, dan area perbaikan tiap sekolah dan daerah. Nah,
Lalu apa bedanya asesmen nasional dengan ujian nasional? Ada beberapa bagian yang harus kita ketahui. Pertama, dalam metode asesmen ya. Kalau bagian pertamanya ada metode asesmen, kalau ujian nasional menggunakan fixed test atau satu set soal untuk semua peserta. Nah, kalau di AKM ini, soal yang diujikan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Bentuk ujiannya pun berbeda. Di AKM, soal yang diujikan tidak hanya pilihan ganda, melainkan juga pilihan ganda kompleks ya. Lalu isian singkat sampai dengan bentuk esai. Yang diukur dalam AKM ini adalah kompetensi siswa pada literasi dan numerasi, karakter siswa, dan gambaran lingkungan belajar. Jelas berbeda dengan ujian nasional. Kalau di ujian nasional yang diukur hanya capaian kompetensi kurikulum berdasarkan penguasaan materi, begitu ya. Selanjutnya itu peserta tes. Yang ini yang menarik ya. Kalau di ujian-ujian sebelumnya peserta ujian akhir itu hanya siswa ya, kelas 12 dan 9 SMP. Kalau sekarang di asesmen nasional 2020-2021 pesertanya itu diambil secara acak atau sampel ya dari kelas 5 SD, 8 SMP dan 11 SMA. Jadi tidak semua siswa menjadi peserta. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan supaya siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran setelah adanya asesmen. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dampak dari proses pembelajaran yang dilakukan di setiap satuan pendidikan. Lalu, bagaimana dengan pelaporan hasil tesnya? Perbedaan antara ujian nasional dengan asesmen nasional selanjutnya ada pada pelaporan tentunya ya. Kalau di ujian nasional yang menjadi pelaporan hasil tes adalah nilai tiap siswa, nilai agregat tiap sekolah, dan nilai agregat per wilayah, berbeda dengan asesmen nasional. Kalau di asesmen nasional yang menjadi pelaporan hasil tes adalah nilai agregat tiap sekolah dan nilai agregat per wilayah. Nah, selanjutnya itu tujuan tes. Perbedaan ujian nasional dan asesmen nasional ya. Kalau untuk asesmen nasional, tujuan tesnya adalah perbaikan pembelajaran serta peningkatan lingkungan belajar yang kondusif, begitu. Sedangkan ujian nasional tujuannya adalah pemetaan dan perbaikan pembelajaran saja. Berarti asesmen nasional ini tujuannya jelas-jelas lebih luas, bukan hanya bertujuan memperbaiki kondisi siswa, melainkan juga untuk memperbaiki kondisi dan kualitas sekolah di mana siswa itu belajar, sekaligus memperbaiki semua guru-guru sekolah dan semua stakeholdernya, begitu. Nah, itulah sedikit tentang asesmen nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.